Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, Jumat 17 Juli tahun 2020, kita dapat bergabung dalam seminar online dengan tema Siswa dan Santri Tanggap COVID-19 dan juga Ramah Lingkungan. Perkenalkan, saya host Nenden Sri Sulastri, berasal dari MTSN 2 Sukabumi. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Bapak Moderator untuk memimpin acara ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bu Nenden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu rasulullah bil huda wa dil haq yudhiru ala dini kulli musyrikun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur GTK Pak Profesor Suyitno, juga Direktur KSKK Pak Haji Umar, dan juga rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertatap muka lewat udara untuk mengadakan sebuah webinar yang bertema Siswa dan Santri Tanggap COVID-19 dan juga Ramah Lingkungan, yang nanti juga akan disampaikan oleh Dr. Dito. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Direktur sudah hadir di tengah-tengah kita dan tadi oleh host telah dibuka, saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Direktur GTK Pak Prof. Suyitno untuk menyampaikan paparan sekedar arahan untuk lancarnya kegiatan ini. Kepada Bapak kami persilakan Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur KSKK, yang saya hormati para guru yang tergabung dalam webinar ini, dan yang saya cintai seluruh siswa, baik siswa madrasah maupun santri. Bisa jadi mungkin ada juga beberapa siswa lain yang tergabung di dalam webinar ini. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada hari ini bisa bergabung di acara webinar ini. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi untuk kita semua, khususnya pada anak-anak dengan persiapan pembelajaran daring yang sudah berlangsung tentu saja sejak hari Senin yang lalu. Tapi yang saya hormati, pertama tentu saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada kawan-kawan yang sudah menginisiasi program ini. Pesan saya hanya dua ya dalam kaitan kegiatan ini. Pertama, bahwa webinar ini menjadi sesuatu yang sifatnya solutif. Di tengah-tengah kita harus kesulitan kita, pertemuan tatap muka yang memang tentu saja itu sangat berisiko. Tetapi saya minta jangan sampai webinar dikesankan sebagai sesuatu yang sifatnya formalitas sehingga kemudian tidak ada dampak outcome yang memadai. Artinya harus ada keterukuran, pencapaian yang tidak dicapai. Syukur-syukur kalau kemudian dilakukan bukan sesaat, tetapi bersifat berseri, kelanjutan. Itu yang penting, karena kalau kemudian sifatnya hanya sesaat, saya kira kemudian sulit mengukur ketercapaian dari sebuah program ini. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, tentu yang paling penting dalam konteks setiap webinar apapun namanya, kalau dikaitkan dengan pembelajaran, pastikan bahwa final goal-nya adalah kepastian adanya learning continuity. Learning continuity itu pesan saya berkali-kali kepada para guru, kepala madrasah semuanya, untuk memastikan bahwa pembelajaran harus tetap berlangsung dengan atau tidak, atau dengan atau tanpa daring. Artinya dimungkinkan di luar daring bisa luring, bisa blended learning. Tentu ada salahnya dilakukan. Oleh karena itu, guru harus punya skenario-skenario untuk memastikan pembelajaran apa yang paling mungkin di tempatnya masing-masing. Tentu saja harus menyesuaikan situasi kondisi yang ada di lapangan. Jangan dipaksakan yang tidak mungkin kita lakukan, tetapi cari solusi mana yang terbaik. Yang paling penting buat kita semua adalah bagaimana, ingat, learning continuity, keberlangsungan pembelajaran.
kita yang penting adalah layanan pendidikan berlangsung, meskipun kalau kemudian karena segala macam yang terbatas, artinya standar minimal adalah bahwa yang jangan kemudian berpikir ketercapaian utamanya. Nah, yang tidak kalah pentingnya karena tujuannya adalah learning continuity, maka kalau kemudian pembelajaran yang berbasis kurikuler tidak dimungkinkan sepenuhnya tercapai, maka dua isu utama yang harus diangkat adalah isu penguatan karakter dan isu yang berkaitan dengan kemandirian. Oleh karena itu, pesan saya pada para guru, tidak ada keharusan saudara-saudara untuk memastikan penyelesaian KI dan KD, apalagi harus penyelesaian target kurikulum, tapi pastikan juga yang diperkuat dalam kondisi yang tidak menguntungkan karena situasi ini, perkuat yaitu penguatan karakter dan kemandirian anak-anak. Lebih-lebih syukur-syukur kalau dimungkinkan juga diperkuat dengan kecakapan si anak itu sendiri. Itu saja saya kira pesan saya ya, karena saya juga dalam posisi di perjalanan ini, mudah-mudahan berikan motivasi, inspirasi, selamat dan sukses untuk Anda semua. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan memberikan berkah kepada kita semua. Haru kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Pak Prof. Suitno yang telah memberikan paparan yang cukup singkat, padat. Yang mana tadi intinya bahwa learning continuity ya. Jangan sampai para guru dan para kepala sekolah dan kepala madrasah melupakan tugas fungsi utamanya, yakni memberikan layanan yang optimal kepada seluruh siswanya, baik dengan daring maupun luring. Dengan tadi konsepnya bahwa jangan sampai terputus. Dan juga keduanya beliau berpesan bahwa kita selaku pendidik yang harus bisa memberikan optimal gitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Direktur GTK sudah menyampaikan paparannya, beliau juga mungkin ada rapat lain. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah sempat menyampaikan beberapa paparannya. Baiklah, ya. Ada tanya jawab nggak Pak? Nggak ada waktu nggak Pak? Kira-kira. Oke siap Pak, makasih Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Pak Indra Haji di bawah. Monggo. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Bu Leni sekarang menginjak kepada Direktur KSK ya. Pak Dr. Umar sudah masuk Pak ya? Halo? Di bawah. Oh ya masih. Baik, sambil menunggu Pak Direktur KSKK, Pak Dr. Umar, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh attendees, kalau ada pertanyaan nanti silakan lewat chatting yang ada di kolom sebelah kanan, atau juga nanti angkat tangannya, raise hand, untuk kami persilakan nanti pada waktunya bicara. Saya ulangi lagi bahwa kegiatan ini atas inisiatif dari MGMP Biologi Berbagi dan beberapa rekan dari IGI, juga beberapa rekan lainnya, unsur-unsur guru penggerak dari madrasah maupun dari sekolah umumnya. Kami ulangi lagi bahwa beliau tadi berpesan, Pak Prof. Suitno, bahwa intinya kita sebagai pendidik harus selalu terus-menerus memberikan layanan yang optimal, yang utama, di mana pembelajaran daring jangan sekedar formalitas, tapi harus menjadi tujuannya adalah memberikan layanan yang utama. Jadi kalaupun di suatu tempat nanti tidak ada jalur internet, itu wajib guru mengadakan kunjungan atau istilahnya di luar jaringan dengan menggunakan protokol kesehatan yang telah kita sepakati mungkin. Bapak sekalian, sambil menunggu lain, mungkin nanti rekan panitia akan men-share daftar hadir di beberapa waktu ke depan. Silakan nanti dilihat di kolom chatting. Juga pada siswanya yang tadi beberapa sudah masuk juga silakan boleh mengikut sertakan siswanya ya. Demikian. Mangga, Bu Leni sudah masuk beliau? Bu Nenden? Ya. Nanti juga ada paparan materi ya dari Dr. Dito Amburojo. Beliau adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Ada juga penulis hebat baik lokal, nasional maupun internasional. Di beberapa literasinya cukup luas sekali literasi digitalnya. Dan insya Allah nanti kita juga akan share materi PPT-nya baik di grup MBB maupun nanti di ruang room chat.
Bapak sekalian, saya hormati sambil menunggu bahwa kegiatan MBB ini memang sudah cukup lama ya, hampir 4 bulan yang lalu kita mulai, dan insya Allah kita akan terus-menerus mengadakan kegiatan ini dengan berbagai event tentunya. Dan waktunya kadang-kadang kita siang hari jam 13 ini, bahkan kadang-kadang kita malam hari. Nah, tergantung kesepakatan antara narasumber dengan kita semua. Demikian. Baiklah, sambil menunggu lagi, Bu Leni ada informasi lain tambahan sebelum memulai ke Pak Dr. Umar? Sebentar, saya sedang mencari Pak ini Pak Dr. Umar. Sebenarnya beliau sudah masuk tadi, tapi tadi tanggung Bapak Suyitno sedang menyampaikan sesuatu. Iya, oke, siap. Kalau Dr. Dito sudah masuk ya? Belum? Dokter Dito belum, beliau nanti jam 2 pas masuknya, iya, karena sama sedang ini juga. Oke, Bapak Dr. Umar. Dia sudah masuk tadi, tapi sekarang gimana nih? Mungkin Bapak Ahmad Umar ini, bukan? Betul, Bapak Ahmad Umar. Ada. Alhamdulillah. Dinaikkan Pak Nenen ya? Sudah. Oh, udah. Assalamualaikum, Bapak. Naikin, Ibu. Bapak Ahmad Umar, Bapak Direktur KSKK, sudah ada di atas, Pak Didin? Oh ya, baik. Halo. Ya. Halo, cek Tun. Dr. Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak. Terima kasih, Bapak. Silakan Pak Didin langsung, iya. Kita masuk sesi 2, Pak Dr. Umar. Baiklah, Bapak Ibu yang bahagia telah hadir di tengah-tengah kita, Pak Direktur KSKK, selaku penanggung jawab kegiatan ini juga. Untuk itu, kami persilakan Pak Direktur, Pak Dr. Umar untuk menyampaikan paparannya, sekaligus memberikan wawasan yang luas kepada kami, para guru-guru madrasah dan juga guru-guru biologi lainnya. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semua warga madrasah yang berbahagia, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran di masa COVID ini bagi kita semua warga madrasah. Yang pertama, tolong dipahami bahwa sebaik-baik teknologi, sebaik-baik metodologi, dan sebaik-baik sumber belajar tidak akan bisa menggantikan peran guru dalam rangka untuk pembinaan, pendidikan, dan pendewasaan peserta didik. Yang kedua, teknologi pembelajaran. Kalau di madrasah kita sudah punya namanya e-learning madrasah, itu adalah merupakan salah satu alat, salah satu media, salah satu cara untuk pembelajaran kita, tidak saja hanya pada saat ada musibah, tetapi di saat normal pun e-learning tetap dibutuhkan. Perbedaan e-learning madrasah atau platform-platform yang lainnya, di saat musibah seperti COVID-19 ini, fungsinya adalah untuk memperlancar atau setidaknya untuk mengantarkan pembelajaran yang mungkin paling efektif dibanding metode yang lain. Ketika daerah itu ada signal, ada jaringan internet, dan anak-anak memiliki alat untuk melakukan pembelajaran e-learning. Tetapi di saat normal, fungsi e-learning atau platform-platform yang lainnya, apakah Google Meet atau yang lainnya, fungsinya adalah untuk memperkaya
untuk mempercepat, untuk memberikan layanan yang khusus bagi anak-anak yang memang cepat belajarnya. Oleh karena itu, di saat COVID ini, kita mesti harus berusaha sebisa mungkin melakukan layanan anak-anak kita supaya anak-anak tetap bisa belajar, tetapi tidak boleh dipaksakan. Ketika Bapak Ibu guru akan melayani anak-anak dengan cara e-learning, lihatlah anak-anak itu memiliki alat enggak? Memiliki fasilitas tidak? Di tempat anak-anak itu ada jaringan telepon atau tidak? Internetnya ada enggak? Saya kemarin barusan mendapat laporan dari salah seorang anak madrasah sanawiyah di NTT. Dia kirimkan video bagaimana semangatnya anak belajar. Dia harus lari ke kebun yang cari ada sinyalnya, dan lalu mereka minta kepada kami untuk bantu agar ada sinyal di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa semangat anak belajar sangat tinggi. Tetapi kalau masih ada di sekitarnya, masih mungkin. Kalau kemudian di wilayah itu nggak ada sama sekali internet, itu jadi masalah yang sangat besar, yang sangat serius. Oleh karena itu, saya terima kasih atas usaha semua kawan-kawan guru kita di madrasah kita, yang alhamdulillah sampai saat ini, meskipun ada keluhan dari masyarakat, tetapi keluhan itu tidak seberapa, maka peran serta kawan-kawan guru, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kawan-kawanku semua yang berbahagia, di era COVID-19 ini perkiraan masih sangat lama akan berakhir, dan kita beruntung di Kementerian Agama telah menerbitkan kurikulum, namanya Panduan Kurikulum Darurat. Kurikulum ini sengaja dirancang tidak hanya untuk masa COVID-19. Rancangan kurikulum ini disiapkan untuk menghadapi sewaktu-waktu ada musibah. Maka Ibu Guru, Bapak Guru bisa gunakan ini sebagai panduan, sebagai pedoman untuk melakukan pembelajaran pada anak-anak di saat ada musibah. Oleh karena itu, kawan-kawanku, saudaraku semua, para guru-guru, para pejuang-pejuang madrasah ini, mohon dalami, mohon pahami isi dan ruh dari kurikulum darurat itu sendiri, supaya kawan-kawan tidak sampai memaksakan diri atau justru malah abai, atau sebaliknya. Memaksakan diri juga nggak boleh, tapi abai juga nggak boleh. Kita mesti harus normal. Normal di saat darurat. Maksudnya apa? Kalau memang memungkinkan, ya belajarlah sebisa mungkin. Bagi anak-anak yang memungkinkan dengan daring. Yang tidak memungkinkan karena faktor usia, misalnya anak RA, anak-anak MI, kelas 1, kelas 2, kelas 3, belum memungkinkan mereka megang teknologi, maka usahakan ada metode lain yang bisa dilakukan. Yang penting anak-anak ada kemajuan dalam pembelajaran. Kawan-kawanku yang saya cintai, yang saya hormati, terakhir saya ingin sampaikan bahwa banyak orang tua yang menyampaikan keluhan pada saya. Pak Direktur, kapan dimulai belajar di kelas? Saya bilang, sabar, sabar Bapak, sabar Ibu, kita masih terkendala dengan aturan. Kata si orang tua ini bilang begini, rasanya semakin berat orang tua menjadi guru di rumah ini. Dan selama 4 bulan era COVID ini, orang tua melihatnya anak-anaknya sudah mulai banyak penurunan dari sisi kepribadiannya. Sehari-harinya harus dia bergumul dengan teknologi, dengan handphone, dengan laptop, dengan yang lain-lain. Orang tua nggak mungkin mengawasi terus-menerus. Dan perubahan ini yang menjadi khawatir orang tua. Dulu orang tua membatasi menggunakan smartphone, membatasi menggunakan teknologi ini di saat-saat mereka harus belajar,
dan sekarang harus diwajibkan menggunakan alat ini. Apa artinya? Artinya adalah orang tua itu yang dicari sebetulnya bukan utama, itu bukan masalah pinter, tetapi karakter. Nah, inilah kesempatan guru-guru madrasah. Kita sudah merancang kurikulum yang normal, yang kemarin sempat heboh, seminggu yang lalu, persis dari Jumat yang lalu, heboh tentang surat yang itu sebenarnya surat biasa yang kita kirim ke Kepala Kanwil, Kepala Kemenak, dan Kepala-Kepala Madrasah, isinya menegaskan bahwa kurikulum sesuai KMA 183-184 ini berlaku mulai tahun ajaran baru ini, dan kurikulum lama nggak berlaku, tetapi banyak pihak yang sengaja mencari kambing hitam, sengaja mencari kesalahan. Kalimat mata pelajaran dianggapnya maka pelajaran. Jadi hanya beda K dan T di akhir kalimat itu menjadi miss, menjadi salah paham. Nah, kawan-kawanku, kurikulum sesuai KMA yang baru ini meminta kepada semua guru, terutama guru biologi ini, ya tentu juga guru-guru yang lain, bahwa tugas kita ini tidak hanya mengajarkan anak-anak untuk bisa pinter, tetapi harus memiliki karakter sesuai dengan porsi masing-masing. Tapi yang paling penting adalah kurikulum ini dirancang, kurikulum PAI ini dirancang agar setiap guru PAI mengajarnya jangan hanya melulu untuk urusan masalah agama, tetapi agama yang fungsional, agama yang kontekstual. Sebetulnya kami inginkan ke depan guru-guru mapel umum harus juga nanti dibekali dengan ilmu agama, supaya ketika mengajar ilmu umum itu ada selipan juga tentang nuansa keagamaan, sehingga matching antara sains dan teknologi ini bersamaan dengan keislaman. Itu yang kita idam-idamkan agar ke depan integrasi antara sains dan ilmu keislaman ini bisa bareng-bareng, sehingga nanti anak-anak kita, anak lulusan madrasah ke depan, kalau dia menjadi saintis, tapi saintis yang religius. Kalau dia sebagai seorang agamawan yang dia juga paham tentang teknologi, tentang ilmu pengetahuan, sehingga seimbang. Hidupnya ini akan bisa seimbang. Nah, saudaraku, kawan-kawanku, guru-guruku semua yang berbahagia, yang baik, yang pejuang-pejuang madrasah yang hebat, bermartabat, saya terakhir ini akan katakan bahwa anak-anak kita dalam era COVID ini kuatkan sisi kepribadiannya. Di samping kita mengajarkan pengetahuannya. Bangunan KMA 183-184 itu membangun kurikulum yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Disinilah letaknya kawan-kawan guru yang sering saya katakan, yang sering saya sampaikan, bahwa guru dalam kondisi apapun tetap akan dibutuhkan hadirnya di dalam pembelajaran, di dalam kelas, di dalam komunitas, kalau guru-guru kita mengajarnya juga seimbang antara afektif, psikomotorik, dan kognitif, harus seimbang. Ketika kawan-kawan guru hanya mengajarnya melalui pendekatan kognitif melulu, mengabaikan afektif dan psikomotorik, maka ke depan peran guru akan digantikan dengan teknologi. Tetapi kalau kawan-kawan guru semua ini mengajarnya dengan menyeimbangkan antara afektif, psikomotorik, dan juga kognitifnya, maka inilah hebatnya guru madrasah. Hadir tidak hanya mengajar, tapi mendidik. Hadir tidak sekedar mencerdaskan, tapi juga menguatkan karakternya. Oleh karena itu, ciri-ciri guru madrasah yang hebat bermartabat, ciri-ciri guru madrasah yang nanti diharapkan ke depan perannya sangat dibutuhkan adalah guru. Di samping mengajarnya itu untuk mengajarkan tentang ilmu pengetahuan,
tetapi guru harus hadir dengan cara memberikan inspirasi, dengan cara memberi motivasi, dengan cara membimbing supaya anak-anak ke depan menjadi orang-orang atau generasi yang kuat secara intelektual, tapi juga kuat dari sisi mental. Saya kira itu modal kami sampaikan pada kawan-kawan guru. Selamat berjuang, saudaraku. Masa depan ada di tangan kawan-kawan yang berhadapan langsung dengan anak madrasah. Semoga perjuangan kawan-kawan menjadi amal soleh. Semoga jerih payah kawan-kawan mengajar ini tidak hanya sekedar mendapatkan upah gaji, tapi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke depan Allah jadikan jannatun na'im. Sekian, terima kasih. Dan saya mohon undur. Setelah ini saya mau rapat dengan MUI, membahas juga masalah kurikulum kita yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat. Dan tolong kawan-kawan semua hadapi dunia ini dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan. Jangan sedih dan jangan susah. Kalau kawan-kawan guru susah dan sedih, nanti anak-anak kita juga akan tiru susah dan sedih. Kalau udah sedih, kita nggak akan bisa berkarya, kita nggak bisa berinovasi, kita nggak berkreasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Pak Dr. Umar yang telah menyampaikan begitu luas sekali. Kami diberi bekal bahwa kita jangan lupa dengan KMA 183 dan 184 Pak ya, tentang Al-Islam dan bahasa Arab. Insya Allah kami di lapangan itu akan meluruskan berita-berita yang sumbang itu Pak. Oke, iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Kunjungan Bapak, dan mohon maaf Bapak tidak kapok, kami akan undang lagi di kesempatan yang lain Pak. Tunggu ya, Pak. Enggak apa-apa, siap. Nah. Tenun Pak, makasih Pak. Sami-sami, makasih ya. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Pak Dr. Dito sudah masuk nggak Bu? Dr. Dito sudah masuk belum Bu? Ya, baiklah Bapak sekalian, sekedar kami ulas sambil menunggu Dr. Dito masuk, bahwa Pak Direktur KSAK barusan memberikan pesan kepada kita. Alhamdulillah ya Pak Dr. Umar, terima kasih sekali telah hadir. Pak Dr. Dito di bawah, katanya beliau sudah masuk, jadi dinaikkan di lehot. Oke. Ya. Baik, sambil nunggu Dr. Dito, kita ulas sedikit apa yang disampaikan oleh Direktur KSAK Pak Dr. Umar, bahwa kita selaku guru, selaku pejuang di lapangan, jangan sampai melupakan fungsinya. Kita tidak sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengajarkan akhlak, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi kita padukan ya dengan iman dan takwa. Itu mungkin ciri khas madrasah yang telah kita sama-sama ketahui. Jangan sampai kita hanya sekedar mengajar saja, tapi bagaimana peran-peran kita sebagai pendidik bisa memberikan nuansa yang cukup islami, terutama bagi anak didik yang masih MI, RA, MTS, bahkan MA tentunya. Nah, itulah beberapa poin yang kami coba catat ya, bahwa teknologi itu bukan satu-satunya ya sebagai alat, tapi teknologi sebagai alat saja ya, jembatan. Untuk apa? Tidak hanya waktu COVID ini saja, di waktu-waktu lain pun ketika ada bencana di kemudian hari, kita mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, kurikulum darurat itu bisa digunakan. Ya, kita sudah merancang punya kurikulum darurat yang mana di situ peran guru diberi kewenangan penuh untuk membuat konten esensi materi, di mana itu adalah kewenangan guru mutlak ya di dalam ini. Demikian. Baik, Dr. Dito sudah masuk, Pak? Mangga. Oke. Ya baik, sambil menunggu lagi Dr. Dito sedang masuk ke ruangan ya. Kita ucapkan terima kasih ke Dr. Umar yang telah menyampaikan materinya, juga tadi Pak Direktur GTK juga sudah menyampaikan arahannya, dan mudah-mudahan beliau-beliau ini bisa tetap memberikan payung agar kegiatan webinar ini terus berjalan ya, dengan menggunakan room dari GTK ini.
Bapak sekalian, terutama para rekan-rekan guru yang sedang memantau, silakan kalau nanti ada pertanyaan, ada masalah yang Bapak Ibu hadapi di lapangan, silakan bisa di chat di ruang room chatnya, atau kalaupun nanti mau bertanya langsung, boleh mengangkat tangannya. Bapak sekalian, sekedar menunggu Dr. Tito, beliau adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau adalah penulis ya, juga peneliti yang cukup handal, tulisannya cukup banyak sekali, baik yang jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Dan dia menguasai beberapa bahasa asing. Kita lihat di biodatanya cukup banyak sekali. Kalau bahasa Inggris sudah jelas otomatis, bahasa lain pun, bahasa Mandarin dia kuasai gitu, saya lihat itu. Bapak sekalian, sekedar mengingatkan kembali bahwa tadi Pak Direktur KSKK telah memberikan salah satu catatan penting kepada kita semua, bahwa dalam pembelajaran menggunakan daring ini kita harus fleksibel, di mana kita tidak bisa memaksakan bila di suatu daerah, bila di suatu tempat tidak memungkinkan adanya jaringan internet, maka mau tidak mau guru harus turun ke lapangan, turun atau istilahnya home visit, ya. Itu nanti Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan jadwal tertentu agar layanan pendidikan ini tetap kita optimalkan, ya. Tetapi bagi daerah yang kebutuhan akses internetnya bisa, nah guru ini harusnya bisa menyampaikan lebih cepat lagi. Juga tadi disinggung mengenai e-learning punya madrasah. Ini salah satu media saja dari beberapa platform lainnya yang ada di Indonesia cukup banyak sekali. Salah satunya kita memiliki e-learning madrasah, di mana salah satunya ada kolom guru berbagi di situ ya, yang connect dengan Simpatika. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun Simpatika, silakan bisa berbagi di situ, juga bisa mengunduh beberapa tulisan guru lain dan kita berbagi di situ, baik itu mengenai metode belajar, rancangan pembelajaran dan sebagainya, itu kita bisa berbagi di sana. Dan nanti juga Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa platform lain dari Kementerian Pendidikan, ya, misalnya dari Kemendikbud dengan rumah belajarnya, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah Dr. Dito sudah masuk? Boleh nih? Ya, kita sambil Bapak katanya terpental lagi, beliau keluar lagi. Ya, mungkin dia dari Sulawesi ya, jadi jauh. Ya, mungkin. jadi aduh, Ya. gimana Tolong ini ya? Sabar saja Bapak sekalian yang Ya. Bapak mungkin dibacakan dulu saja kurikulum PT-nya. Halo, kebetulan saya nggak pegang. Coba oleh Bu Nenden ya aja. sudah. Ya, Silakan, sama Bu Nenden ada di grup admin. Ya, kebetulan saya nggak megang itu raptenya. Bu Nenden silakan sebagai Ya, enggak. terima kasih. Iya. Saya juga tadi terpental. Mohon maaf. Bu Nenden pakai videonya ya, biar nggak kosong nih di layar. Oh, siap. Kalau mau di share screen CV Dr. Dito juga boleh. Share screen aja kalau laptop Bu. Bagusnya share screen. Ya, baik Bu Nenden, silakan untuk men-share ya biodata Dr. Dito ini. Ya, nanti juga filenya bisa di-share di grup MBB ya, supaya para peserta bisa membacanya lebih luas karena banyak sekali itu tulisan-tulisan beliau ya. Jejak digitalnya cukup luas sekali yang kami lihat. Monggo Bu Nenden. Siap, sebentar Pak. Oke, sambil menunggu Bu Nenden, lagi Bapak Ibu yang ada di ruang atendis, Bapak tidak sendirian. Bapak dengan kami bertemu hanya dibagi dua ruangan ya. Ada ruang panelis dan ada ruang atendis, di mana ruang atendis itu hanya bisa mendengarkan, tapi ketika nanti untuk tanya jawab, Bapak Ibu bisa dibuka mic-nya. Juga di room chat-nya Bapak Ibu bisa menulis beberapa pertanyaan, catatan lainnya, ataupun keluhan di lapangan selama 4 bulan masa pandemi ini, supaya menjadi bahan evaluasi kita bersama ya tentang temuan. Seperti tadi Direktur Pak Umar menyampaikan di NTT katanya ada anak sampai lari ke gunung untuk mencari sinyal, saking sulitnya sekali. Itulah beberapa potret ya geografis di negeri kita ini memang beragam sekali. Ada yang memang cukup mudah akses internet,
Tapi di beberapa lain juga masih ada belum blank spot ya, daerah yang tidak tercover dengan internet ini. Sudah siap Bu Nenen? Baik. Sebentar, Pak. Sambil menunggu Pak Dr. Dito masuk juga kita ulas lagi tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh dua direktur barusan, yakni Pak Direktur KSKK, Pak Umar, dan juga yang tadi yang pertama itu Pak Prof. Suyitno, Direktur GTK, yang menaungi guru dan tenaga pendidikan lainnya, di mana beliau berpesan agar kita selaku guru bisa memberikan layanan terbaik ya, layanan paripurna, layanan yang optimal ya. Kepada siapa? Kepada seluruh stakeholder, terutama guru, terutama siswa ya. Juga kita wajib berkomunikasi dengan orang tua, di mana orang tua sekarang berperan penting sekali dalam hal pelayanan pembelajaran. Nah, bagaimana juga kita sebagai guru tidak bisa setiap hari bertemu ya, menggunakan daring, makanya peran orang tua itu kita bisa dijadikan sebagai mitra untuk belajar, sama-sama membelajarkan siswa ini. Tetapi yang paling penting juga adalah bahwa siswa ini yang diutamakan bukan sekedar pengetahuan kognitif, tapi afektif dan psikomotornya yang kita kedepankan. Juga tadi disinggung mengenai bahwa tugas guru tidak hanya sekedar menyampaikan kognitifnya, tapi yang penting adalah iman dan takwanya, perilakunya yang paling utama itu. Nah, itu beberapa catatan yang kami coba catat dan mungkin sebagai review saja agar kita punya gambaran. Demikian. Bu Nenen udah siap? Masih on progress, Pak, sebentar. Oke, baik. Sambil menunggu Dr. Dito, beliau memang tinggalnya di Sulawesi Selatan ya, di Makassar. Mungkin terganggu jaringan internetnya sehingga kita cukup sabar untuk menunggu karena waktu kita masih ada waktu 1 jam lebih ya. Sekarang waktu jam 14 waktu Indonesia bagian barat ya. Kalau di Sulawesi sudah jam 15 ini mungkin. Di Maluku, di Papua sudah jam 14 ya ini. Nah, Bapak sekalian, karena ini sifatnya nasional, otomatis kita harus mengingat waktu ya. Kita ada 3 waktu zona di Indonesia ini, bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur ya. Bagian barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan Barat. Kemudian bagian tengah, Bali, Nusa Tenggara, itu Sulawesi bagian tengah, dan Papua serta Maluku itu bagian timur. Kita punya rentang waktu yang cukup panjang sekali yang saya ini. Itulah geografis negeri kita ini cukup luas sekali ya. Baiklah Bapak sekalian, sambil Bapak Ibu nanti menyiapkan materi yang ingin didengarkan, silakan mungkin absensi bisa disebar nanti Bu, nanti sebentar lagi ya, di-share saja di ruang chat agar Bapak? Kita ya siap, sudah ada Ya, Bu? saya bacakan saja ya Pak, ternyata Oke, siap. lambat kalau untuk di-share screen. Silakan Ya. Bu, monggo. Bapak dan Ibu sekalian, ada hari ini ada pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau bernama Bapak Dr. Dito Anurogo, MSc. Dr. Dito ini penulis 20 buku. Salah satunya itu adalah The Art of Medicine, dan ratusan karya tulis terpublikasi di media massa lokal, nasional, bahkan hingga jurnal internasional. Dr. Dito ini pernah menjadi delegasi Indonesia untuk riset ke Italia dan juga training HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, bank darah ke Hungaria, dan ia juga memiliki sertifikasi kegawat daruratan, trauma. Ya Bu? Bisa tolong videonya dinyalakan? Video punya saya? Iya, ya ada ini ya. Siap. Sebentar. Sudah ada ya Bu ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Bagaimana, sudah ada Bu Nek? Belum Bu. Belum. Oke.
Pijit 1 kali aja, Bu. Baik. Jangan di terus, nanti bolak-balik on off itu. Iya. Sudah ada, Pak? Udah jelas, sudah jelas. Sudah? Sudah. Siap. Saya lanjutkan kembali, Bapak dan Ibu sekalian, dan siswa-siswi yang saya cintai. Baik, Dr. Dito ini pernah menjadi delegasi Indonesia untuk riset ke Italia dan juga training HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, bank darah ke Hungaria, dan ia juga memiliki sertifikasi kegawat daruratan, trauma, dan juga neurologi. Herbal, serta tanaman obat, grafologi dasar, dan jurnalistik PWI. Dia juga seorang pembelajar medis kesehatan, kearifan lokal, sel panca kepemimpinan, pemberdayaan penguatan perempuan dan organisasi, dunia digital, literasi, risetnya, nanoimun bioteknomedicine, hematopsikiatri, nanorobotik, medikopomologi, manajemen bencana, anak berkebutuhan khusus, dan sastra juga filsafat. Dr. Dito juga penyuka filateli, numismatik, paremiologi, dan poliglot. Dan ini juga mendapatkan CMA dari Harvard, Oxford University, John Hopkins, dan lain sebagainya. Ia juga berpengalaman di lebih dari 20 organisasi, baik sebagai penasihat, pendiri, inisiator, ketua, dan juga anggota. Dr. Dito ini juga alumnus S2 IKD Biomedis. Hilang lagi ya videonya. Kenapa? Hilang lagi? Ada, Bu. Hilang lagi. Ada, Bu. Ada jelas. Pak Didi? Ada jelas. Ada, iya. Siap, Pak. Dr. Dito juga penyuka filateli, numismatik, paremiologi, dan juga poliglot, yang ini mendapatkan CMA dari Harvard, Oxford University, John Hopkins, dan lain sebagainya. Beliau ini adalah alumnus S2 IKD Biomedis, Fakultas Kedokteran UGM, dan ini juga telah menerima beberapa penghargaan. Di antaranya itu Gajah Mada Award tahun 2015, The Most Inspiring Student and the Best Writer Student kategoris. Kemudian masih di tahun 2015 juga, Sidgrant Award Blended Learning Batch 2, Health Management Policy Center, Medical Faculty, Universitas Gajah Mada. Kemudian sebagai the best winner science kategori National Essay Competition Agrinova Forum held by him as IPB. Dan terakhir beliau itu sebagai first winner di tahun 2013 World Young Doctor Organization Indonesian Essay Contest Award. Itu mungkin Pak biodata atau CV dari pemateri kita untuk hari ini yang sungguh luar biasa. Sudah, Bu? Alhamdulillah. Sudah, Bapak. Terima kasih. Baik, boleh nih, apakah Pak Dokter itu sudah naik ke atas? Masih di jalan? Oke,
sambil menunggu lagi Dr. Dito masuk karena memang mungkin sinyal ya. Nah, jadi kita coba mereview kembali program-program MBP ini cukup banyak sekali ya. Pak Hendra, sebentar Bapak, Pak Didin, itu Ya. Dr. Dito sepertinya sudah ada di bawah, Pak. Silakan naikkan Bu, mangga Bu. Sudah ada di atas. Oh, baik. Selamat datang Pak Dr. Dito. Coba cek soundnya Bu. Ya, selamat datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengarkah suara saya? Cukup jelas Pak. Baik, Bapak udah siap Pak? Baik. Mungkin nanti cukup jelas Pak, jelas. Halo, jelas Pak. Baik. Sudah siap Pak? Kita akan mulai Pak. Baik. Videonya Bapak, videonya. Oh ya, tolong Videonya Dr. Dito dibuka gambar videonya Pak. Diklik aja satu kali aja Pak. Muncul. Nah, Pak Dr. Dito tolong diklik gambar videonya. Satu kali aja. Nanti tunggu beberapa saat. Sudah klik. Sudah muncul gak ada gambar Bapak? Di kami belum kelihatan Pak. Nah, mungkin perlu delay ya. Ada waktu itu. Diklik satu kali. Belum muncul Pak. Nah, kita tunggu dulu aja. Bapak nanti bisa share konten atau mau langsung sampai Pak ya? Bangga. Bagaimana? Kita mulai aja Pak? Belum Pak, belum muncul di kami. Sudahkah? Dr. Dito. Oke. Pak Didin, bisa tolong share screen yang materi Dr. Dito. Kami pakai laptop Bu, nggak bisa Bu. Mungkin Pak Dr. Endang Bu Pak. Pak Hendra, tolong di share screen. Iya. Baik, kita mulai aja Pak Bu Dokter. Ya, Dr. Dito sudah kelihatannya videonya, alhamdulillah. Oke, sudah. Baik Pak, kita mulai saja. Untuk itu tidak berpanjang kata lagi, kami persilakan Dr. Dito. Tadi biodatanya sudah kami sampaikan Pak ya, sebab Bapak belum masuk sehingga kita sudah paham sekali. Untuk itu kami persilakan Pak Dr. Dito Anurogo MSc untuk menyampaikan materinya. Kami Bapak persilakan Pak, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi langsung saja ini dari slide pertama saya ini agak ngebut sedikit karena keterbatasan waktu ya. Jadi siswa dan santri produktif tanggap COVID-19. Langsung saja saya ke materi, ke slide nomor outline. Slide nomor 4 ya, badai corona pasti berlalu. Slide nomor 4. Jadi ya, intinya bahwasanya ada yang saya ada 4 hal yang akan saya sampaikan, yaitu stay healthy while traveling. Maksudnya itu tetap kiat sehat bagaimana saat kita bepergian atau berpesiar gitu ya, perjalanan. Kemudian wash your hand, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian keamanan pangan ya, jadi keamanan pangan dan produktif, bagaimana strategi tetap produktif. Begitu. Jadi ini sekarang slide kelima. Together we can stay healthy. Jadi maksudnya kita bersama-sama itu bisa tetap sehat. Ada caranya, yaitu yang pertama tetap cuci tangan, kemudian hindari menyentuh mata, hidung dan mulut. Kemudian bila Anda bersin atau batuk itu ditutupi dengan tisu dan tisunya langsung dibuang ke tempat sampah. Kemudian bila merasa kurang enak badan, demam atau sakit, lebih baik stay at home. Maksudnya lebih baik tinggal di rumah saja daripada memaksakan diri keluar dan kita nanti terpapar orang lain atau kita menderita atau tertular COVID. Dan hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, entah itu flu, bersin, atau mungkin sakit kepala, atau orang yang sedang sakit intinya.
slide ke-6. Jadi stay healthy while traveling ya. Jadi intinya bila Anda semua sedang demam atau batuk itu jangan sampai bepergian ya. Kecuali kalau berobat dulu ke dokter dan dokter sudah mengizinkan. Jadi menurut dokter Anda itu sehat dan tidak menderita COVID-19. Kemudian ini slide ke-7. Slide ke-7 ini masih stay healthy while traveling, jadi makanlah hanya hanya makanan yang benar-benar dimasak dan hindari jadiin apa namanya teh hindari meludah bila berada di keramaian. Udah. Kemudian slide ke-8 ini hindari kontak yang dekat dengan orang-orang yang sakit demam dan pilek atau batuk. Dan jangan sampai mata, hidung, atau mulut. Kalau kedap. Host kembali. Maaf, suara saya Dilanjut, Pak, silakan. sebentar, mohon izin dulu. Acara sedang langsung lagi. Ini saya mulai yang ada di layar saya, itu nomor 1 Pak Muhammad Ayat. Silakan Pak Muhammad Ayat. Terserah, kalau sudah punya banyak PPT-nya apa namanya, apa yang kalau ada ya cerita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalkan Pak Kesda yang kemarin. Jadi saya pengen pulang dulu. Saya itu kebetulan baru orang angkat 2018 Pak. Jadi sebelum corona angkat sebagai PNS di kasus sekarang sudah jadi PNS. Saya membahas tentang deteksi bencana banjir daerah rawan banjir Indonesia. Jadi fokus saya adalah menggunakan teknologi cerdasan buatan dan wireless sensing network untuk memprediksi mengenai daerah-daerah yang potensi banjir yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara tropis, negara tropis ya, musim saja, dan rata-rata curah hujan kita termasuk tinggi dibandingkan dengan negara-negara tropis yang lain. Hal ini tentu saja mengakibatkan banyak daerah-daerah lembah, daerah-daerah tanah rendah, memiliki potensi untuk mengalami banjir. Salah satunya yang mungkin baru-baru kita alami ini di daerah saya, dekat daerah saya, Pak.
Nah, yang jadi masalah sebenarnya adalah tempat kita yang belum ada di ya, mengenai bencana ini. Ya. Mungkin dari segi tsunami ataupun apa kita punya teknologinya, tapi kalau misalkan untuk flooding sendiri atau banjir atau tanah longsor itu kita masih belum punya teknologi yang tepat, ya, teknologi yang tepat untuk melakukan deteksi ini terhadap bencana tersebut. Latar belakang saya juga mengambil ini karena Indonesia itu berdasarkan data dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 90% bencana di Indonesia itu disebabkan oleh bencana hidrologi atau yang bencana yang disebabkan oleh curah hujan, ya, curah hujan yang tinggi, dan termasuk dalamnya adalah kemudian research objektif saya sebenarnya adalah membuat suatu proyek teknologi yang berfungsi untuk melakukan deteksi terhadap banjir, ya, banjir khususnya banjir, ya, banjir menggunakan kecerdasan buatan atau sebagai algoritma yang kita gunakan. Kemudian berikutnya sensor kita menggunakan sensor. Pak Didit, suaranya tidak jelas ya Pak ya? Pak, maaf Pak Dr. Dito, mohon dikeraskan volume-nya Pak, kurang jelas Pak. Nih, apanya Bu? Mohon dikeraskan suaranya Pak, volumenya Pak. Di layar sudah ada tayangannya. Ini Pak Dokter, suaranya kurang keras Pak. Halo Pak Dokter, suaranya kurang keras Pak. Pak Dokter, tolong suaranya kurang keras Pak. Volumenya bisa dikeraskan Pak. Iya macam bilang enggak kan ada STP hilang, TV apa TV trans hilang, kan warna hilang, hilang. Bu Nenden di mute yang lain bisa nggak? Hilang. Sepertinya semua sudah di mute Pak, tidak ada suara sedikit pun dan tidak ada mic yang menyala. Yang Pak Hendra nyala tuh. Halo, Bapak Dr. Dito. Mulai tujuan orang. Bapak Dr. Dito. Ya. Halo, Pak. Dokter Dito di room nggak ada Bu? Ada Pak, ada di room. Hanya memang sepertinya mengalami kendala jaringan internet. Kalau tadi suaranya muncul, sekarang berhenti. Mana-mana Bu? Coba
Nggak ada Bu, mungkin terlempar lagi sinyal mungkin Bu. Sepertinya Pak. Saya cek di attended sebentar. Kalian mungkin Pak Dr. Dito terlempar lagi karena sinyal ya, karena terlempar lagi. Untuk materi itu kami sudah akan kami share di grup WA, dan nanti Bapak Ibu bisa membacanya lah, gitu, seperti itu. Dan tadi pun sudah ditayangkan slide-nya. Ya, mohon maaf, kendala teknis ini kita nggak bisa hindari ya. Bagaimanapun juga ketika internetnya tidak nyaman ya akan terlempar dari ruangan ini. Bapak Ibu bisa melihat di situ di beberapa layar sudah ada poin-poinnya. Dan nanti lebih detailnya Bapak Ibu bisa baca di laptop masing-masing ya, diunduh aja di grup WA ya. Mudah-mudahan nanti ada. Ya siap. Iya ini Dokter Ditonya terlempar lagi, ya Allah. Memang sinyalnya sedang nggak bagus banget. Terus dia juga ada di ruangan tertutup, jadi memang lagi ada acara, tapi beliau ini mau masuk lagi sekarang, sedang join. Jadi mohon maaf barusan terlempar. Ya kita tunggu aja Bu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi itu di luar kehendak kita secara teknis. Ketika jaringan Bapak Ibu ada gangguan ya otomatis tidak bisa join ya, sama materi pun seperti itu. Ini mungkin kendala yang belum bisa kita atasi ya. Di luar kehendak kita, itu post major namanya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar Bu ya. Insya Allah ini materi cukup bagus sekali. Mungkin Bu Nenen ataupun yang lainnya bisa di-share dari sekarang di grup WA grup kita ya, di MBB 1 sampai MBB 12 ya. Kita punya 12 grup. Ya, nanti bisa di-share. Itu cukup bagus sekali. Sudah mungkin ada? saya informasikan dulu ya kepada Bapak Ibu peserta bahwa yang mendapatkan sertifikat 32 jam itu adalah yang membina atau membimbing 10 siswa. Tapi misalnya ketika 10 siswa tersebut ada 2 yang terkendala join Webex, bisa juga join di YouTube. Asalkan mengisi presensi yang telah kami sediakan. Presensinya sudah di-share oleh teman-teman. Sini juga mohon nanti di-share sama Bu Nenden atau Bapak. Kemudian untuk yang 32 jam ini, satu grup tersebut, satu tim tersebut harus membuat satu karya atau satu publikasi yang bisa di-share ke media. Itu medianya boleh apa saja, yang jelas nanti ada buktinya, baik itu berupa poster ataupun video tentang tanggap COVID dan ramah lingkungan. Tapi ini tentu saja tidak langsung sekarang ya, setelah acara ini, karena masih ada satu acara lagi besok bersama Presiden Si Angel, Direktur Alga Bioteknologi World. Jadi mungkin perlu diinfokan kepada Bapak Ibu guru yang menjadi pembimbing dari siswa-siswanya supaya tim ini bisa menyelesaikan karyanya seperti itu Bapak. Karyanya karya kecil saja, tidak usah sampai merepotkan, baik itu video maupun poster boleh saja. Di-share di media YouTube boleh, di-share apabila video, di-share di Instagram apabila player boleh, dan mungkin nanti kami di grup akan share Instagram kami sehingga Bapak Ibu juga bisa follow di situ, anak didiknya juga bisa mengikuti Instagram kami. Begitu mungkin Bapak Ibu info dari panitia, supaya nanti jelas apa yang harus dilakukan sehingga bisa mencapai 32 jam seperti itu. Karena nanti rinciannya di belakang sertifikat akan kami sampaikan bahwa Bapak Ibu itu membina anak-anak
dan juga melakukan satu karya gitu Bapak Ibu. Mungkin Dr. Dito sudah ada lagi Bapak di bawah. Pak Hendra tolong dicek. Ini sudah WA lagi ke saya. Terima kasih Pak Didin, silahkan dilanjut saja. Ya, baik. Pak Dr. Dito sudah naik lagi belum, Bu? Sudah dinaikkan? Kalau sudah naik lagi, langsung aja Pak. Di situ sudah ada slide ketiga kalau salah. Pak Dr. Dito, halo? Langsung aja Pak, masuk Pak. Pak Dr. Dito, belum masuk ya? Tolong dinaikkan, Bu Nenden. Pak Hendra ya sekarang harusnya ya. Pak Hendra tolong dinaikkan. Pak Hendra tolong dinaikkan Pak Dr. Dito-nya. Oke, Pak Hendra, silakan Dr. Dito-nya dinaikkan ke atas. Untuk memulai lagi lanjutan, tadi baru slide ke-4 atau ke-5 ya itu? Tadi baru slide ke-4 kalau nggak salah. Keberapa ya? Ke-4. Oh, aku salah ini. Iya, ke-4. Ya, ke-4 ya. Pak Hendra, Dr. Dito udah naik belum? Yang naik kan? Saya juga sinyalnya kurang bersahabat hari ini, Pak. Oh iya. Sama. Biar mungkin Pak Hendra sedang mencari ya. Iya. Saya juga yang satu lagi yang record mundur ke belakang. Iya. Apakah sudah dinaikkan Pak Hendra, Pak Dr. Dito-nya? ABCD. Terus itu belum ada. Di attendance belum kelihatan nih. Belum masuk, Pak. Belum masuk di attended. Betul. Saya cari nggak ada. Baik, kita ulangi lagi apa yang disampaikan oleh Bu Leni tadi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian nanti boleh menerima hak sertifikat 32 JP, asalkan nanti membawa 10 siswa, dan siswanya boleh masuk di ruangan Webex juga di live streaming ya, di YouTube. Boleh. Nanti dicantumkan saja nama siswanya siapa. Asal mengisi share. Dan mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir ini silakan diisi daftar hadirnya. Mungkin Bu Neni sudah di-share ya di grup, di room chat ada daftar hadir baik untuk siswa maupun untuk guru. Silakan diisi saja sambil menunggu. Kalau belum mendapatkan nanti di-share lagi oleh panitia mungkin. Itu isinya mengenai nama, email, nomor WA dan alamat sekolah. Cukup singkat itunya. Cukup singkat sekali. Baik, kita masih menunggu Dr. Dito. Barusan tadi terlempar. Mungkin Pak Hendra kalau udah menemukan, tolong ditaikkan ke atas. Ya, karena Dr. Dito juga sedang ada acara lain sehingga memang berbagi sinyal nih mukanya, berbagi tempat ya, sehingga memang ada kendala tabrakan di lapangan mungkin. Tapi insya Allah materinya sudah cukup bagus, itu sudah kami share ya kalau di grup WA ya, di grup WhatsApp ya, silakan nanti Bapak Ibu bisa diunduh meskipun itu berbahasa Inggris tapi cukup familiar lah bahasanya. Baik, boleh ini mungkin ada pengumuman lagi selain ini untuk materi siap besok, bagaimana poin-poin pentingnya mungkin di samping yang tadi cukup jelas ya. Untuk besok kita akan mulai acaranya jam 1 tepat kalau besok, karena ini dari Ibu Kepala Sipah akan menyampaikan tentang ramah lingkungan dan ekobrik. Beliau presiden dari Sea Angel dan direktur dari Algae Bioteknologi Wood. Meskipun masih muda, beliau ini sangat berperan dalam penanggulangan masalah-masalah lingkungan, begitu Bapak. Mungkin bagi Bapak Ibu yang besok akan join itu
siswa-siswinya tolong diberi binaan dulu bahwa besok itu diharapkan siswa-siswi memahami tentang bagaimana ekobrik bisa dilaksanakan di sekolah maupun di lingkungan sendiri seperti itu, Bapak. Sama tugasnya itu berupa video sama poster. Jadi boleh milih mau poster ataupun video, itu siswanya share ke berbagai media sosial begitu. Pak Hendra, tolong dicek, ini saya nggak bisa ngecek apakah Dokter Dito sudah ada di bawah atau belum. Beliau ini udah chat saya lagi. Barusan udah masuk, katanya terpental lagi, astagfirullahaladzim. Memang sinyalnya nggak bagus banget. Bu Nenden, tolong di-share juga presensi, ada yang belum isi-nya. Di-share ulang. Saya belum menemukan nih. Iya, Bapak. Dokter Dito ya. ABCDFGI Nadia. Bapak? Belum menemukan saya juga. ABCD. Ini alfabetis kan? Bapak Ibu mohon maaf sekali, ini di luar kendala, di luar kontrol kami, kendali kami, karena memang sinyal yang tidak memungkinkan dari Dokter Dito. Dia sudah berusaha join, barusan sudah masuk lagi, tapi terpental lagi katanya. Sekarang mau masuk lagi, sedang berputar katanya. Mohon maaf atas tidak nyamanan ini. Bu Nenden, tolong presensinya begini, mungkin presensi tetap berjalan, Bu Nenden, walaupun ada kendala dari beberapa pemateri yang hari ini join. Saya juga memang sinyal kurang bagus. Beberapa kali tadi pas berpindah ke saya dan ke Pak Hendra itu karena memang sinyalnya sedang tidak bagus. Pak Didin, silakan. Oh, belum. Pak Dokter Ditonya belum bisa masuk ini. Oh iya, baik. Jadi untuk besok jam 13 Bu Leni ya? Jam 13 sampai jam 15. Kalau besok insya Allah tepat waktu. Mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan lagi. Kalau tadi memang kita mengundang Bapak Mangku Kebijakan, betul, di mana segala waktunya mungkin didedikasikan untuk negara, untuk masyarakat, sehingga waktunya sangat-sangat terbatas untuk kita berbagi juga dengan kedinasan yang ada di Kemenag RI. Ini Dokter Dito masih berusaha join, Bapak. Iya, silakan aja Bu. Sambil menunggu, silakan Bu Leni ambil alih dulu ya, silakan. Ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya materi yang ingin disampaikan oleh Dokter Dito. Sebenarnya sudah sangat-sangat beliau mempersiapkan segala sesuatunya, tapi apa daya ini bukan kehendak kita, ini gimana? Iya. Mungkin ini ya tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Dito tentang lebih sering cuci tangan, kemudian ini practice food safety, berarti kita harus benar-benar hati-hati dengan makanan.
Bapak, jika ini sudah jam 15, mungkin kalau Dokter Dito tidak bisa masuk, mungkin ini akan dihentikan saja ya, karena waktu juga kita membatasi sampai jam 15. Halo, Dok? Ya? Gimana, Dok? Ya, nggak apa-apa, Dok. Betul. Memang sulit. Iya, di saya juga jelek sekali jaringannya. Iya, ditunggu, Dok. Iya. Iya. Saya yang mohon maaf, aduh ya. Ya, silakan, Dok. Ya, ini sedang kami tunggu. Ya, terima kasih, Dok, ya sudah berusaha sekali. Ya. Masih berputar, nggak apa-apa. Aduh, gimana ini? Saya juga. Ya, Dok. Ya, silahkan. Ya. Bapak Ibu, Dokter itu sedang berusaha masuk, bagaimana ya? Pak Didin, silakan, mungkin ada yang mau disampaikan dulu tentang madrasahan atau apa yang disampaikan oleh Bapak pemangku kebijakan tadi. Mohon maaf, Bu, mengingatkan untuk seluruh peserta, link absen sudah saya share di kolom chat. Silahkan diisi. Baik, informasi dari Dokter Dito, mudah-mudahan besok bisa mengganti waktu yang sekarang ini tersita, katanya. Beliau sangat ingin menyampaikan ini, tapi ini kendala di jaringannya benar-benar nggak bisa. Ini beliau memfotokan, beliau sedang berusaha masuk, tapi memang berputar-putar terus. Bapak Ibu, mungkin hari ini acaranya akan akhiri saja. Bagi adik-adik yang belum mengisi presensi, tolong diisi dulu presensinya. Bagi yang sudah isi presensi, mungkin Bu Nenden boleh ini aja ya, boleh ditutup aja ya acara sekarang. Dito akan menggantinya besok. Jadi mungkin
setelah Mbak Palasita, setelah Bu Palasita, Dokter Dito akan mengganti kekecewaan hari ini, sehingga mungkin paparan beliau bisa dilanjutkan besok. Begitu Bu Nenden? Siap, Bu. Ya. Aduh, Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ini di luar kendali kami karena memang tidak bisa dipaksakan kalau memang jaringan tidak memadai, apa boleh buat dimanapun kita berada. Mungkin kalau jaringannya tidak memungkinkan kita tidak bisa join. Ini Dokter Dito sangat-sangat berusaha beliau untuk mensukseskan acara ini, tapi apa daya. Bu Nenden silahkan ditutup saja mungkin, kemudian untuk yang lain yang belum isi presensi, diisi saja presensinya. Mohon maaf dari panitia yang sebesar-besarnya, dari saya selaku koordinator MGMP Biologi Berbagi, apresiasi tiada tara bagi Bapak Ibu yang telah hadir hari ini di acara kami. Insya Allah sertifikat yang kami janjikan akan kami kirim ke email Bapak Ibu masing-masing setelah Bapak Ibu memenuhi syarat pelatihan ini, yaitu 32 jam dengan rincian yang mungkin nanti akan saya share di grup pelatihan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Bu Nenden, mangga di Tutup. Pak Didin. Halo Pak Didin. Iya Bu, Iya silakan aja. Pak. Tutup aja Bu, sama Ibu. Tutup aja. Iya, sama Ibu sama host aja Bu. Demikian. Oke. Maka monggo. Oke, siap Pak. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu juga para siswa dan siswi yang sudah hadir di dalam room ini. Kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kendala teknis jaringan internet hari ini. Mungkin tidak hanya Dokter Dito, saya pun beberapa kali keluar masuk Bapak dan Ibu. Insya Allah semoga hari esok kita mendapatkan jaringan internet yang lebih bagus dari hari ini dan kita dapat mendengarkan pemaparan langsung dari Dokter Dito dan juga Ibu Palasita. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, atas nama panitia pertemuan hari ini nih, Bapak Didin Setiawan selaku moderator, dan saya Nenden Sri Sulastri selaku host. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga permohonan maaf untuk ketidaknyamanan acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nenden, ini ada informasi untuk yang belum gabung ke grup MGMP Biologi Berbagi di pelatihan ini. Adik-adik maupun guru yang belum bergabung, mohon bergabung dulu. Juga isi pendaftaran. Banyak yang join hari ini di YouTube GTK, tapi beliau belum gabung grup katanya Bu Nenden. Jadi masih kesulitan untuk daftar. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum gabung grup mohon bergabung karena kami tidak bisa mendeteksi Bapak Ibu apabila Bapak Ibu belum gabung grup. Itu Bapak Ibu. Tugasnya nanti dikirim via Google Form-nya besok akan kami share. Tentu saja di-share-nya di grup pelatihan. Jadi Bapak Ibu mohon masuk dulu ke grup WA pelatihannya, Bapak Ibu begitu. Sudah Bu Nenden? Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang absen lagi, tidak ada yang isi presensi lagi, mungkin ini bisa di end meeting oleh Pak Hendra. Tapi sebentar Pak Hendra, kita cek dulu apakah ini. Mohon izin live Bu ya. Duluan yuk. Assalamualaikum. Aduh, pisan Bapak sedang kayak masih saja
bisa mengawal kami, membina kami, Bapak. Ini pengawas di kabupaten saya. Pak Jamil, terima kasih sudah on terus dan bantu kami. Beliau dari Jatim, ini satu tim Wibek di GTK Madrasah. Kemudian Pak Haryadi, terima kasih perwakilan dari afiliasi Sadar Igi. Terima kasih juga untuk seluruh. Iya, sama-sama. Makasih banget. Terus ini Pak Muslim, Pak Ahmad Muslim, beliau yang ditugaskan oleh Direktorat GTK untuk mengawal kami selalu ini yang memegang akun YouTube-nya GTK. Bapak Ibu yang masih on di YouTube-nya GTK, sebentar akan saya share atau mungkin begini Bapak Ibu, untuk yang sudah isi presensi di link YouTube-nya GTK, nanti akan kami tag dan akan kami masukkan ke grup apabila Bapak Ibu sudah mencantumkan nomor WA-nya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, yang sudah masuk YouTube GTK, yang sudah isi presensi, itu akan kami masukkan ke grup. Kalau memungkinkan Bapak Ibu klik grup gabung grup ke WA kami. Nanti akan di-share mungkin sama Pak Muslim. Mas Muslim masih ada? Mas? Iya Bu, masih ada Bu. Oke. Mas, mungkin aku share aja ya ininya apa namanya grup WA-nya ya. Link Iya Bu. grup WA-nya. Nanti saya taruh di deskripsi YouTube-nya. Oke, siap. Ya Bu. Bulani. Ya. Pertanyaan nih dari peserta. Gimana Bu Nenden? Ada pertanyaan dari peserta untuk tugas poster atau video yang share di media sosial itu sampai kapan? Yang pertama, kemudian yang kedua, satu poster itu sudah bisa mewakili satu grup kah atau memang harus? Aduh, nggak jelas suaranya. Untuk tugas poster ataupun video itu di-share di media sosialnya itu sampai kapan? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya juga, itu kalaupun membuat satu poster atau dengan satu video, itu bisakah mewakili semua siswa dalam satu sekolah tersebut atau memang harus tok sendiri-sendiri? Enggak, satu tim itu satu video saja. Oke. Baik Bapak dan Ibu, juga siswa-siswi yang tercinta, itu tadi jawabannya dari pertanyaan tadi ada yang japri juga. Jadi untuk poster maupun video itu cukup satu saja mewakili satu sekolahnya. Bukan begitu, Bu? Betul, Bu Nenden. Mungkin sudah jelas. Jadi supaya tidak memberatkan, jadi satu video itu di-share di berbagai media sosial, tapi satu tim satu video saja. Mas Muslim sudah aku kirim ya ini link WA-nya. Kemudian ini dari Dr. Dito, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. And then, ya udah, nggak apa-apa. Ya, Teh. Ya, Bu, sudah saya terima. Oke, makasih. Ini Dr. Dito baru bisa gabung. Beliau memang benar-benar berusaha, Bu Nenden. Jadi baru saat itu terus aja mencoba masuk, ya Allah ya Rob. Ini dedikasinya untuk pendidikan memang benar-benar good.
Baik Bapak dan Ibu, 10 menit ke depan kita akan menutup room ini. Jadi yang belum mengisi link presensi, saya persilahkan untuk isi terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, izin pamit mundur. Ya, Mas. Ya, Makasih semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Raji juga makasih sudah join, sudah support sekali. Ya, Bu. Pak Jamil. Makasih. Terima kasih Bu Lening ya, saya izin live. Oke, ya. Assalamualaikum. Salam. Kalau mau di end saja. Saya duluan ya. Halo, Teh. Oh, ini host di Pak Hendra ya? Oke. Pak Hendra duluan ya. Jangan lupa stop record.